Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di-skip, jangan di-skip. Kecaruk maning ambi ison ning podcast Mandua Banyuwangi. Senior Islamic High School to Banyuwangi, Great Dignity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mandawangi, kembali lagi di podcast Konan, Okta dan Adnan. Monitor, mana dong tepuknya? Monitornya lambat sih Kak ya. Oh iya ini. Oke Kak Adnan, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat walafiat seperti biasa. Kalau Kak Okta sendiri gimana? Alhamdulillah kabarnya? sehat Kak. Kita udah lama nggak sih nggak podcast? Benar, udah lama setelah menjalani beberapa fase kehidupan di out ya Kak ya. Out, sekarang agit gitu. Nah sekarang udah gak kerasa, tiba-tiba aja udah agit nih Kak. Nggak kerasa banget. Kita podcast dari kelas 10 ya Kak ya. Benar. Tiba-tiba sekarang podcast lagi di Agit ya. Oke. Aduh merinding Kak kalau menceritakan tentang Agit tuh kayak rasanya habis ini udah di ujung tombak gitu. Benar nih Kak. Benar Tentunya Kak? kita kan banyak pressure ya seperti TKA, Bener. SNBT. Terus benar. mungkin kalau kedepannya ada ujian lagi gimana nih Kak? Aduh. Mohon maaf ya kementerian, tolong diperjelas ini kita. Tolong monitor kondisikan ya. Oke, sekarang Kak Adnan, kita itu ada wajah-wajah siswa baru. Wah, kira-kira siapa nih Kak? Kira-kira. Kayaknya saya udah kepo nih Kak. Kepo banget ya Kak Adnan. Benar. Oke, langsung saja Kak Adnan. Oke. Assalamualaikum. Salah. Waalaikumsalam. Boleh agak deketan nggak apa-apa yang cewek. Nah, Oke. boleh perkenalan dulu ke Sobat Mandawanginya, namanya siapa? Mungkin dari yang cewek dulu. Aku Fatia Rahmadina, biasa dipanggil Ayah. Asal aku dari MTS Negeri 2 Kota Mobagu, Mobagu. Kira-kira Mobagu tuh dari mana? Dari mana nih Kak? Sulawesi Utara. Sulawesi Wah, Utara. Sulawesi Ini Utara. denger-denger kayaknya yang dari Manado ya? Iya betul. Bener. Nah, masa ya ini dari Manado bisa ke Banyuwangi? Ayo kalian yang ada di seluruh Indonesia ya. Masa gak mau ke Padua Banyuwangi? Oke lanjut. Oke, lanjut. Sampingnya. Nama saya Rai Tertia Izarasandria Ramadana, biasa dipanggil Rai. Saya asal sekolah dari SMP Negeri 1 Genteng. Oh, SMP masih Negeri sini Sumber. aja Ya, ya. masih Oke, sini. yang satu dari Manado, yang satu dari SMPN 1 Genteng. Masih dari Genteng lah ya Kak, dari Oke. Banyuwangi. Asli kan Banyuwangi? Iya, asli Asli Banyuwangi. Banyuwangi. Ya, lare oseng berarti. Lare oseng. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah baik. Ngomong gitu ya mereka. Kira-kira nih apa udah ada pelajaran gak sih kalau kelas 10? Udah ada. Sudah. Sudah dari hari Senin. Iya. Udah ada dari hari, Hari Senin, Senin. gitu. Enjoy nggak kira-kira? Wah, enjoy banget sih. banget sih. Nah, by the way kan kalian kan dari SMP nih Kak ya. Iya. Yang Kak Rai ya. Iya. Kak Rai sedangkan Kalau yang cewek dari dari MTS MTN. ya. Mungkin kan udah terbiasa dengan pelajaran agama yang banyak juga. Gimana nih buat Kak Rai tanggapannya? Kalau pelajaran sih pas. Kalau pelajaran biasa bisa lah. Kalau apa dipelajari. Cuman kalau bahasa Arab itu wah susah iya. susah banget. Agak ini ya, agak susah ya Iya, mungkin. agak susah. Oke, nggak apa-apa itu termasuk adaptasi. Semua Iya. orang kan ada prosesnya. Mungkin Iya. Dek Rai sekarang masih belum bisa ya. Nanti kalau belajar makin bisa Betul, gitu. Kak. Yang penting konsisten. Konsisten. Kalau dari Dek Yaya sendiri gimana? Aku sebenarnya kalau agama udah biasa, cuman kayak agak kaget sama mata pelajarannya kok. Dari MTS kan 15 mata pelajaran, Iya. ini tambah jadi 21. Jadi kayak, wih makin banyak. Kira-kira ada bahasa Jepang nggak kalian? Enggak, Oh, bahasa enggak. Belum. Ada. Belum. Tapi kira-kira kedepannya apa ada wacana bahasa Jepang gitu? Iya, iya, di kedengarannya daftar buku ada. itu ada. Oh, gitu kayak. Sama ya? Gak apa-apa, gak Nggak apa-apa. apa-apa, oke. Sama kok, izin. Gak apa-apa. Gimana Kak? Gimana setelah menjalani bahasa Jepang? Ya, alhamdulillah sudah sedikit-sedikit tahu lah Kak. Oh iya, alhamdulillah. Gak buta aksara gitu kan? Oke, skip. Kira-kira ya motivasinya Dek Yaya sama Dek Rai ini masuk ke Mandua Banyuwangi itu apa? Motivasi ya Kak. Motivasi itu kayak mutu kan? Moto Moto hidup. Latar belakang Kenapa kenapa Dek- kok Oh, iya. pilih Banyuwangi? kenapa milih Mandua Banyuwangi gitu? Saya milih di Mandua Banyuwangi ini karena di SMP dulu saya pernah
hafalkan Al-Qur'an. Oh, Masya Tahfidz gitu. Allah. Tahfidz. Iya. Berarti Masya Allah. hafid dong. Iya, cuman Alhamdulillah. nah, saya dapat rekomendasi dari ayah saya kalau di Mandua itu ada kelas tahfidz gitu, Iya. bisa meneruskan. Nah, harapan saya di Mandua Banyuwangi ini saya bisa ngehafal jauh lebih banyak dari pengalaman saya sebelumnya di sini. Kalau Maksudnya maaf Kak, bentar. Kita itu kan notabene sekolah umum. benar. Ya. Mungkin agak susah. Karena juga pengalamanku sendiri tuh kayak sedikit lebih susah untuk menghafal karena tugas sekolah yang banyak Oh, gitu. iya. Waktu murojaah pun tuh kadang potong Nah, kayak iya. gitu kan. Benar, Jadi benar. kita harus adaptasi banget Benar, gitu. iya. Harus menata waktu tek 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 tek. Ini waktunya murojaah kapan, waktunya belajar kapan kayak gitu. Itu sebuah tantangan sih menurut Harus Iya. bisa manajemen waktu juga. Benar, ya, benar. ya. Nah, iya, serunya itu di situ, Kak. Challenging Serunya itu ya. di situ, iya. Kalau ada Yaya sendiri gimana? Kalau dari aku disaranin sama guru SMP MTS ku, katanya kayak kamu ada potensi buat sekolah di luar Sulawesi karena aku pernah ikut kegiatan kemah nasional. Jadi dikasih rekomendasi coba cari-cari sekolah di luar Sulawesi. Aku kepikiran karena ayahku kan asalnya dari Banyuwangi. Oh, iya. Jadi aku kepikiran mau coba cari sekolah di Mandua mau coba cari sekolah di Banyuwangi. Pertama itu kayak masih muncul SMA. Nah, karena kebetulan aku nggak bolehin selain asrama. Jadi Gak boleh kos berarti? iya nggak boleh. Sama kok. Boleh salaman? Jadi aku kayak coba cari man. Pertama muncul man 2, tapi kayak belum tertarik gitu, baru lihat-lihat. Terus aku tuh muncul pertama itu Kak Okta sendiri. Kenapa itu? Wajahku kenapa tuh? Jadi Kak Okta itu muncul di IG ku. Muncul kayak pas ngasih motivasi apa gitu, aku lupa. Aduh, malu deh. Terus abis itu aku lihat profilnya Kak Okta, anak Mandua Banyuwangi. Oh, kemarin aku lihat Mandua Banyuwangi. Jadi aku langsung tertarik, terus aku nge-search organisasinya, terus dari sekolahnya kayak gimana, asramanya. Jadi aku langsung tertarik dan alhamdulillah aku daftarnya jalur prestasi. Dan ngomong-ngomong, ini Dek Yaya ini juga anak mahat loh. Walah, anak mahat ya, Anak Kak, ya. mahat ini, triple kill. Udah tahu ya, Kak ya? Kak Adnan mungkin yang nggak tahu, kalau aku udah sering tahu. Kan beda Kak, beda ya. Asrama putra sama putri beda. Gak mungkin Kak Adnan kesana. Gak mungkin. Ya gak mungkin. Gak mungkin juga. Oke, by the way, kalian pasti kan sudah punya motivasi tuh untuk masuk di Mandua Banyuwangi. Nah, kira-kira kedepannya bakalan ngambil jurusan apa sih di Mandua Banyuwangi? Kalau aku pribadi sih IPA. IPA. Iya. Kalau Rai, Saya ya sama IPA. IPA juga. Kenapa Iya. kok gak IPS atau enggak agama? Oh, ini pandangannya Kak Adnan karena Kak Adnan tuh sumi ya. Kira-kira. Saya kayaknya perlu mengulik-ulik ya. Kenapa kok? Lebih memilih saintek Lebih daripada sosum ya Kak. Benar. Kenapa tuh? Karena kalau bagi saya kayak IPA itu bisa memudahkan buat UTBK nanti. Karena katanya pas UTBK nanti itu kan materinya banyak dari IPA. Makanya aku milih mendingan jurusan IPA aja karena kayak ntar lebih memudahkan. Oh, gitu. gitu. Tapi benar nggak statement itu Kak? Mungkin ada benarnya juga sih, Kak. Karena gini, kemarin itu saya dapat bocoran Kak ya dari kakak kelas. Nah, ternyata ketika di subtes LBI, literasi bahasa Indonesia, ternyata yang keluar itu konfigurasi atom, Kak. Gimana tuh? Gitu, tentang kimia. Waduh, Nah, gimana tuh kementerian? nah, ini kan nggak boleh ya gini ya? ini kan LBI ya. Masalahnya kan literasi bahasa Indonesia. Nah, mungkin para siswa-siswi itu menganggap bahwasanya ini mapel Indonesia, literasi mapel lah bahasa ya. Indonesia. Nah, ternyata yang dimaksud itu adalah soal-soal yang diliterasikan dalam bahasa Indonesia. Nah, gitu. Nah, mungkin kedepannya bukan cuma kimia nih Kak, mungkin bisa biologi, geografi, Bener, bahkan mapel-mapel yang mungkin kita gak expect sih Kak, gitu. Di luar nalar ya. Di luar nalar. Nah, Ini aku nggak tahu harus geleng-geleng atau Nah. gitu ya. apalagi kita kan tahun depan kan udah nambah subtes nih Kak. Udah tahu belum? Kira-kira apa tuh? Nah, Boleh nggak itu spill? nanti ada 2 nih Kak, tapi saya lupa. Oh, lupa. Ya. Gimana sih Kak Adnan ini katanya tadi mau spill tapi kok lupa, maklum. Oke, lanjut kalau Siawi. Kalau Adik Rai sendiri gimana? Kalau saya ya sama alasannya juga. Dulu saya pernah diceritakan kalau kakak saya pernah daftar polisi kan. Nah,
pas dites itu dia sebelumnya memilih kelas IPS. Ternyata pas dites itu rata-rata semua soalnya itu IPA. Jadi gitu. Jadi saya memilih IPA. Iya. Jadi milihnya IPA ya. Oh, berarti ingin masuk polisi ya? Kenapa enggak? Dulu ya. Dulu ya. Cuman Sekarang gimana? sekarang mau kerja di pertambangan aja, Kak. Oh, pertambangan Iya. aja. Berarti nanti anak teknik nih, Kak. Iya, iya. Ini apa lagunya? Gimana lagunya ITB itu? Aduh, lupa ini, Kak. Gimana monitor? Tolong dong lagunya ITB gimana? lupa juga. Karena itu seliweran banget ya. Oke, ini Kak. Anak ITB. Kita ini kan udah berbincang ya, Kak. Tapi kita lupa nih, Kak, nanya kelas mereka dari mana. Oh iya, ya Allah ya, maafkan ya. Boleh di-spill dulu dari kelas apa, 10 apa? Aku dari kelas 10F. Oh, Kelas kalau 10F. kelas 10F. Kalau saya dari kelas 10 doh. Oh, 10 do. Berarti tetap ya, Kak, ya, proyeksinya kayaknya di IPA nanti. Karena kan dengar-dengar itu mungkin dari B, C, D, E, F itu IPA. Nah, G sampai sekarang itu nambah M nih, Kak. Sampai M. Sampai M itu kayaknya IPS. Gitu. Dulu paling mentok itu L kan ya, Kak? L, benar. Tapi sekarang M. Berarti ada kemajuan dong otomatis. Ada kemajuan. Muridnya Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi bertambah. Gitu kan? ya. Karena dari tahun sebelumnya itu cuma sampai L. Baru tahun ini ya sampai M gitu. Nambah satu kelas berarti, Kak, ya? Iya, nambah satu kelas. Berarti nambah 36 siswa. Nambah ya 36 kan? siswa. Benar. Ada nggak di sini adik-adik kepikiran ikut apa organisasi gitu? Ada, pasti ada. Pasti. Nah, Boleh nggak di-spill tuh apa? Mungkin dari sini kalian bisa dapat golden ticket Nah. dari kakak-kakaknya. ini bisa ini ya, ditandai Dek Rayi sama Dek Yaya. Iya, nih, Kak. Boleh di-spill nggak apa-apa? Dari siapa dulu, Kak? Boleh. Boleh. Ya dulu aja deh. Jadi kalau dari saya mungkin OSIM. Soalnya saya dulu anak OSIM Oh, juga. anak Asim juga. Kalau Dek Rayi? Sama Oh, juga. sama juga. Iya, saya juga Waduh, ikut kayak OSIM. dari tadi mereka itu sama terus ya Kak Adnan. Sama. Dari jawab gimana kabarnya, alhamdulillah baik, itu pun bareng ya. Berarti chemistry-nya Oh iya, bagus. chemistry-nya bagus gitu. Kira-kira ada nggak alasan lain kenapa ambil di OSIM? Karena apa ya? Kalau aku lihat OSIM itu kan kayak OSIM itu harusnya friendly, terus harus kayak ceria terus kan ke semua orang. Terus kalau jadi OSIM ada juga capeknya. Makanya aku tipikal orang kayak yang friendly kan, kayak semua orang pasti bakal aku sapa. Makanya kayak aku pengen jadi OSIM karena menambah wawasan gitu. Oke. Kalau Dek Rayi sendiri? Kalau saya ya dulu di SMP pernah ikut OSIS. OSIS. Sekarang juga mau lanjutin di OSIM. Saya dulu malah kepikiran ingin ikut DA. Oh, DA. Iya, Dewan cuman Perwakilan. ya sopo keras banget kan. Benar. Real kan? Iya. Cuman Maaf ya anak DA. cuman kata ayah saya, janganlah ikut DA, mendingan kamu ikut OSIM aja kalau ikut organisasi gitu. Gitu. Oke, selain organisasi nih, kira-kira Ekskul. ekskul apa yang ingin diikuti? Paskib. Iya, sama. Bentar. Aku mau tanya di kalian, apakah kalian ini udah punya chemistry atau pernah kenalan gitu? Enggak Enggak pernah. Belum kenal malah. Lucu banget. Ternyata nggak punya, tapi chemistry-nya dapat banget loh guys. Oh, berarti kalau ikut paskib seharusnya ikut tes dong kemarin. Iya, Ya, ikut tes. gimana nih hasilnya? Aku lolos. Lolos. Kalau DAY? Kalau saya awal-awal nggak lolos, Kak. Oh, Cuman nggak lolos. beberapa hari berikutnya saya di WA oleh jurinya, panitianya, kalau ada anak muha yang mengundurkan diri. Jadi saya digantikan buat anak muha itu. Oh, alhamdulillah. Bentar. Alhamdulillah. Itu paskib kecamatan kan? Iya, Dua paskib ini kecamatan. kan? Iya. Besok ini kan? Iya. Iya, Iya. keren banget. Kelas 10 baru masuk madrasah udah jadi paskib nih, Kak. Keren ya? Keren Iya. kan ya? Tapi aku dulu pernah loh, Kak. kayak gitu. Gimana? Tapi beda. Apa Aku- tuh? Aku gak lolos. Belum rezeki paling nggak? Iya, rezeki. Karena dulu waktu MTS sudah pernah. Oh. MTS dulu kelas 9 itu mewakili Kecamatan Muncar. Widih. Nah, masuk di sini mungkin belum rezeki ya, jadinya gak lolos gitu. Aku mau tanya ya. Kan kalian ini sekolah udah berapa hari? Seminggu lebih ya? Iya, seminggu lebih.
gimana perasaannya masuk di Mandua Banyuwangi? Itu ya melelahkan. Melelahkan. Saya kan anak Mahat ya, terus sampai Mahat itu pasti ada kegiatan juga. Istirahatnya cuman dari abis asar sampai sebelum maghrib. Terus abis itu kegiatan Mahat, terus habis itu istirahat malam, terus paginya sekolah jam 6, terus sampai sore. Aduh, padat banget. Belum bisa manage waktu itu. Iya. Aku tahu kok, aku ngerti kamu dek, sumpah. Gak apa-apa, enjoy aja ya. Iya. Kira-kira udah kerasan belum di Mahat? Alhamdulillah udah. Alhamdulillah. Soalnya ketemu sama teman-teman dari Jawa itu, aku langsung diajarin bahasa Jawa. Gitu. Yang bener ya. Iya. Jangan yang nggak bener, awas aja. Nah, tapi Dea sendiri ketika berinteraksi dengan anak-anak Jawa mungkin ada perbedaan culture-nya nggak sih? Ada, culture shock banget. Gimana? Waktu di Sulawesi tuh saya kan bahasanya kalau orang Sulawesi kan kasar kan. Iya. Walau sama siapapun itu pasti kasar, sama orang tua itu bahasanya tetap sama. Tapi pas di sini tuh ternyata kok bahasanya beda-beda. Beda. Sama orang tua beda, sama ini beda. Bahkan aku pernah dimarahin sama temanku. Aku ngomong sama guru itu kalau nggak salah, "Wes Bu, ketahuinya nggak boleh." Bener. Gak apa-apa. Tapi dari logatnya mungkin guru itu ini ya masih memaklumi. Biasa ya, gitu. masih memaklumi. Karena logatmu sendiri itu Jawanya Jawa masih Manado. Iya, Gitu. benar. Wes Bu. Wes Bu. Kalau anak Jawa wes Bu gitu. Wow. Beda. Gitu, beda. Kalau Dek Rai sendiri gimana? Gimana Kak? Tanggap perasaannya masuk Oh. Mandua Banyuwangi. Ya, wah, capek banget Kak. Capek banget. Iya. Enggak. Aku mau first gimana ya? Perasaan kalian pertama kali masuk di Man itu seneng First atau gitu? impressionnya pasti seneng ya. Cuman kayak pas udah mau 7 hari belakangan ini kayak ternyata capek banget ya. Capek banget gitu. Gimana kalau Dek Rai? Kalau Capek saya kan pas- pastinya? Iya Kak. Masuk sekolah ini ya biasa soalnya pas dulu kan saya pernah lomba di sini Kak. Nah, Lomba apa tuh kira-kira? LKBB Kak. Oh, LKBB. Iya, LKBB. Menang nggak? Menang juara 3 Kak. Lanjut. Nah, ya awal-awal biasa aja cuman ada rasa bangga lah. Wah, akhirnya aku sekolah di sini padahal dulu aku di sini cuma lomba aja. Akhirnya sekolah di sini Kak. Kalau Dek Rai gitu pernah lomba aku gini. Alhamdulillah aku masuk sekolah sini padahal dulu nonton IG-nya tok gitu. Iya bener. Bentar. Aku tuh ada yang mau tak tanyain tapi apa ya? Lupa ya. Apa kira-kira tuh, Pak? Oh iya, aku mau tanya deh ya. Tadi kan katanya kemah. Iya. Kemah nasional. Iya. Itu tahun kapan? Tahun lalu 2024 bulan November. Aku tahu deh kayak. Yang ada ini KSKK bukan? Iya bener. Di Bekasi. Enggak di Cibubur. Iya di Cibubur. Bentar. Iya kan? Iya bener. Itu setelah eventku Kak. Wah, itu kemah apa tuh, Kak? Kemah Kemah yang Pramuka. adain Pramuka KSKK, Madrasah. KSKK Madrasah. Oh, gitu ya, Kak. Ya. Gitu. Baru Ada tahu. Gitaf toh? Ada bener. Iya, bener berarti. Jadi kayak dari Kemah Nasional itu kan aku ketemu sama teman-teman satu Indonesia. Jadi aku itu kayak tipikal orang yang kalau udah berbaur sama beda orang, beda bahasa, aku langsung pakai Kenal bahasanya logatnya. dia. Iya, langsung kenal logatnya. Makanya aku sering disebut ya kok kamu beda orang beda bahasa sih gitu loh. Tapi Yaya sendiri kayak paham gak sih yang mereka omongin gitu kalau misal pakai bahasa Kalau Jawa? ngomongnya paham, cuman Paham. kalau penyebutan aku nggak bisa. Oh, gitu. Karena kayak ternyata ngomong sama beda orang ya, kayak tingkatannya dia lebih tua, dia lebih muda, itu ternyata beda semua. Beda. Nggak sama. Makanya kayak kok gini ya bahasanya, bingung aku gimana ngomongnya. Makanya aku lebih sering bahasa Indonesia aja lah biar nggak iya. resiko. Biar gak resiko bener-bener. Apalagi kalau dia tadi tahu bahasa Using. Oh iya, kemarin diajarin bahasa Osing Sama siapa? temen. Sama temen? Ada temen Mahat juga diajarin bahasa Osing. Ini apa? Tapi Gimana logatnya kalau dia- ngajarin? Gimana kalau ngajarinnya? Aku nggak bisa sebutnya, cuman kemarin kata dia tuh kamu mau makan gitu, pokoknya pakai Ido bahasa harap Osing. mangan ta. Iya, pakai- Kalau ini Kak boleh sebut Kak bahasa Madura dia. Wah, kalau saya beda sendiri nih, Kak. Oh, beda Iya. sendiri. Kalau Madura itu sebenarnya hampir sama sih kayak Jawa. Kayak ada halusnya, terus ada apa? Kasarnya juga, bahkan juga 4 dialek juga gitu. Oh, 4 dialek. Iya, misal ya kata aku nih Kak, aku. Nah, aku itu dibagi menjadi beberapa. Semisal kalau kasarnya itu bilangnya engkok. Oh, engkau. Ya. Engkok. Kalau halusnya Halusnya gula.
Gula. Ya, Gula jadi gitu. beda gitu. Beda, dan itu pun penerapannya juga disesuaikan dengan lawan bicara kita juga Kak. Oh, gitu. Berarti kalau sama orang tua juga berbeda gitu. Iya benar, tapi kalau saya kan blasteran. Oh, gimana? Ya. Jadur gitu. Setengah Jawa Jawa Madura gitu. Madura, gitu. Ya blasterannya jadur ya Kak, bukan blasteran Korea ya kan nggak Oh, mungkin. iya. Jadur kok aku bisa asbun banget sih. Jadur Jawa Madura astagfirullah. Stop ya monitor. Udah. Kalau Derai sendiri mungkin asli ada usingnya atau Jawa atau gimana? Enggak asli apa Jawa aja Oh, Jawa aja, enggak ada using. Enggak ada using. Ayah ibu Jawa semuanya. Iya, Jawa. Asli Genteng. Ayah dari Tulungagung. Ayah Tulungagung. Iya. Kalau ibu? Kalau ibu Curhatangi sini. Oh sini. Iya. Gitu. Tapi tinggalnya di sini. Iya, tinggalnya di sini. Tapi nggak pernah menempuh pendidikan di Tulungagung. Enggak pernah. Nggak Cuma liburan aja di sana. Liburan di sana Iya. gitu. Oke. Kalau Dea kan tadi ayahnya orang Banyuwangi, orang Serono ya? Iya. Oh, kalau boleh tahu Serana mana? Aduh, aku nggak tahu daerahnya ya. Nggak Cuman setahu saya tuh rumah saya tuh di depan Man 3 ada gang. Masuk di situ. Oh gitu. Berarti dekat Alfamaret. Sebelumnya Indomaret ya. Iya. Oh gitu. Kalau di Serana sendiri sebenarnya ada osing-osingnya nggak Kak? Aku kurang tahu juga Iya. ya, Kak. Kalau ya. di Serana itu daerah osingnya itu di Kebaman. Oh, Kebaman. Ya Kebaman itu rata-rata osing juga. Tapi selain Kebaman itu ya Jawa sih Kak semuanya gitu. Berarti di sana bilangnya hero-hero gitu ya? Hiro-hiro. Hiro-hiro. Emang sih, osing itu dia ada yang ngomong iro. Aku gak terlalu fasih tapi aku paham gitu loh. Ada iro, hiro, siro. Apa itu bedanya? Sebenarnya beda. Sebenarnya sama. Iro, siro, hiro itu kamu artinya semuanya. Cuman setiap daerah wilayahnya itu berbeda-beda. Mungkin yang sebelah sini gitu ya. Misalkan Genteng, kalau misalkan ada usingnya gitu ya. Itu pakai iro. Nanti Kembiritan pakai hiro. Nanti sana pakai siro misalnya kayak gitu. Cuma apa ya? Berbeda wilayah aja Berbeda gitu. wilayah, gitu. Penyebutannya itu berbeda. Cuman arti sama aja. Sama Sama aja, banget. sama aja. Kadang ya nemuin orang using yang ngomong logatnya lucu gitu. Iya, kemarin teman sekelasku ada yang kan anak Mahat. Dia tuh satu kelas sama aku. Dia dibully soalnya ngomongnya pakai bahasa Osing. Ya, nggak apa-apa dong. Kira-kira Nggak anak mana boleh, itu? perbedaan. Asalnya Banyuwangi mana itu? Pak? Kurang tahu dari mana, tapi kemarin itu pokoknya satu hari full dia disebut aja pakai bahasa Oseng, aja pakai bahasa Oseng tuh. Bener ya Kak Okta. Soalnya ketika mat sama ya Kak ya, saya juga beberapa ngeliat kayak di strain ekstrakurikuler itu ada yang berasal dari SMPN Satu Gelagah nih Kak. Oh, I see. Dia anak Mahat itu. Siapa tuh Kak kira-kira? Kapan-kapan kita ajak podcast gimana, Kak? Boleh. Boleh ya. Jadi aku nggak mau nge-spill di sini. Nanti penonton udah pada tahu Kak Okta semuanya. mainnya script ya, rahasia ya. Tunggu selanjutnya. Iya. Oke. Next episode ya. Apalagi tuh Kak kira-kira yang mau dibincangkan? Kira-kira nih strategi apa yang dipakai Dek Rai sama Dek Yaya nih? Mungkinnya kan mesti kan ada kayak teknik-teknik belajar. Tentunya kan di MTS dulu atau di SMP dulu sama MAN kan sekarang beda ya. Iya. Udah beda waktu, beda jam pulang. Yang dulunya jam pulang cuma jam 1, tapi sekarangnya jam 2:30. Iya. Pasti kan ada sebuah Perbedaan, ya. teknik belajarnya gitu. Kira-kira apa nih Kak? Kalau dari saya ya, lingkunganku di sini sama di SMP itu beda Kak. Beda. Beda banget. Bedanya sedikit atau banget? Sedikit ya enggak banget ya enggak sih Kak. Tapi Tengah-tengah lah ya. Oh, Iya, tengah-tengah. termasuk kontras gitu banget. Kontras gak perbedaannya? Enggak. Cuman berbeda itu di kelas aja. Dulu di SMP ku bukan ngejelekin Iya, SMP ku ya. iya. Dulu di kelasku itu Pakai kata-katanya yang halus aja biar nggak kelihatan. Oh. Dia garuk-garuk loh. Jadi di SMP ku dulu setiap dikasih tugas cuma beberapa anak aja yang ngerjain. Nah, Gitu. jadi aku itu kayak gampang keikut gitu loh. Kak. Menyepelekan. Iya, Oh. jadi pas di SMP itu wah, sebelum lulus itu saya ngubut banget itu Kak. Ngerjain tugas gara-gara saya ikut teman-teman saya. Banyak yang bolong berarti. Iya, tugasnya. banyak yang bolong Kak. Nah, terus saya di sini
masuk kelas X2 kan, ternyata itu anaknya rajin-rajin Kak. Jadi saya itu wah enak ini apa buat masa depan selanjutnya kan, buat masa depan wah enak ini temennya rajin-rajin Kak. Motivasi belajar. Iya motivasi juga. belajar. Jadi gak Iya, malas gitu. Jadi gak males gitu Kak. Kalau DE sendiri gimana? Kalau buat aku dari kelas 7 MTS itu kan ikut organisasi. Kebetulan semua organisasi di MTS tuh aku ikutin semua, 5 organisasi semua. Debat kabeh. Jadi kayak kalau mau manage waktu kan agak susah ya. Jadi waktu kelas 8 itu kebetulan aku kayak aduh mau nyerah, mau pindah aja apa gimana ya. Soalnya organisasinya udah kebetulan aku banyak banget. Jadi pas kelas 8 itu aku mulai kayak coba pakai tipsnya Kak Okta. Manage waktu. Jadi manage waktu. Ya. Jadi bikin jadwal gitu. Terus kayak misalnya hari ini mau ngapain. Aku juga kan ikut bimbel. Jadi hari ini misalnya hari Senin itu ada bimbel sampai sore. Terus besoknya hari Selasa ada ekstra, ada rapat atau ada apa. Jadi bimbelnya nggak dulu. Jadi pokoknya aku pakai jadwal itu buat manage waktu aku, dan alhamdulillah sampai kelas 9 itu dapat predikat siswa berprestasi. Alhamdulillah. Jadinya penting banget ya manage waktu. Banget. Ya. Hampir sama sih Kak dengan teknik saya. Cuman teknik saya tuh saya kaitkan dengan ilmu ekonomi. Pernah dengar nggak skala prioritas? Ya. Pernah. Ya, jadi skala prioritas ketika sesuatu yang harus diprioritaskan dan segera dilakukan gitu. Nah, kalau saya biasanya membagi itu 4 kuadran. Maksudnya MTK lagi. Kuadran. Oke, jadi kalau kuadran Satu. jadi kuadran kan ada 4. 1 2 3 4. 1 positif, 2 positif, 3 negatif, dan 4 negatif ya. Jadi kalau misal kayak tambah gitu, atas kanan positif, kanan bawah negatif positif, bawah kiri negatif, atas kiri negatif gitu. Jadinya nanti ada beberapa kegiatan, misal ya nih saya mempunyai kegiatan katakanlah misal 10. Nah 10 itu nanti saya bagi kecil gitu. Nanti kegiatan ini saya masukkan ke kuadran 1. Nah kuadran 1 itu yang penting dan mendesak nih Kak gitu. Contohnya penting seperti itu, Kak. tugas-tugas yang deadline-nya mepet banget gitu. Terus kegiatan-kegiatan yang harus didahulukan gitu. Nah, terus kuadran 2 nanti ya penting tapi tidak mendesak gitu. Jadi bisa diloncati lah demi yang kuadran 1. Nah, kalau kuadran 3 tidak penting dan tidak mendesak gitu. Contohnya ya misal kayak liburan, terus ya sosok lah ya, biasa aja lah ya. Ya healing gitu lah ya. Penting banget. Nah, kalau yang keempat mungkin ya bisa ditinggalkan gitu. Ilmu baru. Iya. Dapat kan meskipun kita podcast. Soalnya waktu dulu aku MTS itu aku kan sekolah sampai hari Jumat. Sabtu Minggu aku nggak pernah libur karena pasti ada organisasi yang rapat, ekstra yang harus lomba, harus disiapin. Jadi kayak aduh capek banget. Pokoknya aku waktu liburanku cuman libur semester. Itu pun kadang biasanya kepotong kayak kalau ekstra pramuka biasanya ada lomba-lomba gitu. Berarti liburnya biasanya bakal kepotong. Paling cuman seminggu itu waktu aku free. Gitu ya. Hampir sama ya, biasanya anak organisasi yang di Man 2 itu kadang pas hari Minggu itu dia kadang di sini. Iya. Nggak tahu aku ngatur apa, pastinya ada kerjaan mereka. Benar. Apalagi kayak anak DA itu ada, apalagi kayak kemarin kalian mau PTA, mereka udah nyiapin dari 2 minggu gak sih Kak ya? Iya. Setiap hari Minggu ada di sini. Setiap hari Minggu di Iya. sini. Jadinya kayak seharusnya mereka liburan itu dibuat kegiatan gitu. Tapi gak mereka aja nih Kak. Kayaknya kita tuh sering loh Kak. Oh iya, Kak, aku Dispan. Iya, apalagi di apalagi kadang berkelahi dengan guru yang ini nggak Astagfirullah, boleh jangan di-spend. bahasanya jangan berkelahi dong. Aduh, no ya, no. Jangan maaf Ibu. Ini ya bukan bermaksud bilang berkelahi ya. Izin maksudnya Bu ya. Izin. Benar. Kadang biasanya kayak susah ngizinnya gitu. Iya, Berarti kayak memang. harus ngadep ke capseknya langsung sih. Iya. Kalau aku jalan ninjaku capsek langsung. Oh, gitu. Iya, soalnya daripada ribet Kak, langsung aja ke pusat wes. Iya kan? Backingannya pusat. Oke, kira-kira cukup gak Kak? Oke, cukup. Tapi ada satu lagi nih Kak. Apa tuh? Kira-kira kedepannya harapannya gimana nih Kak masuk di Man 2 Banyuwangi?
mungkin ada beberapa goals yang ingin dicapai oleh Dek Rai maupun Dek Yaya. Atau ingin jadi mengukir prestasi yang banyak di sini, benar. atau adik-adik di sini mau ikut SKS. Nah, SKS. Berarti gak ada niatan ya, gak ada niatan Gak ada ya. Oh, niatan. berarti Gak ada niatan. mereka tuh tipikal sama kayak kita, Kak. Jadi gak masuk SKS untuk menambah Mengejar portfolio lomba gitu, sertifikat Kak. lomba. Nah, Soalnya kan katanya di SKS kan fokus belajar. Ya, benar, benar. Nah, nggak bisa kayak nyari prestasi. iya. Kayak misal Sebenarnya bisa, cuman Kalian harus pintar bagi waktunya. Susah Itu, juga susah. itu. Karena di SKS itu ngebut pelajarannya itu banget Betul. gitu. Jadi Yang- kalau misalkan harus ada modul sendiri, belajar sendiri, dan itu kalau dipikir-pikir kira-kira ini nutut gak ya? iya, benar. Sempet gak ya buat Sempet latihan lomba gitu? Kalau dipikir-pikir semisal iya ya ikutin aja. Tapi ya harus siap dengan tugas kalian yang keteteran kayak gitu. nggak mampu. Nggak mau. Iya, Oke. Nggak mampu. Untuk kedepannya gimana? Oke, Kira-kira harapannya Dek Rai sendiri? Kalau kedepannya ya nyari prestasi lebih banyak dari Prestasi. SMP. Oke. Dan pas lulus semoga bisa dipanggil ke depan gitu Kak. Oh gitu. Iya, benar. Amin, amin, amin. Amin. Ya, impian siapa Jangan yang kan nggak pas mau? lulus, insya Allah besok kalau upacara dipanggil ke depan ya. Amin. Halal baik tapi Kak. Hal baik ya. Hal Jangan baik. dulu. Oke. Benar-benar sip. Kalau Dek Yaya tadi kan belum. Ya kalau bagi aku sih, aku kan jauh-jauh ya ke sini. Makanya kayak aku nanamin di pikiran aku kayak Mandawangi please give me better please. Kayak Mandawangi plus give me better. aku soalnya udah jauh-jauh ke sini kan, makanya kayak aku mau ke sini tuh mengukir prestasi. Kayak kemarin aku udah kegiatan ini jadi siswa berprestasi, makanya di sini aku malah ngelanjutin. Harus bisa mempertahankan. Iya. Harus bisa harus bisa mempertahankan. Sip, Oke, keren. Oke Kak Okta, kayaknya kita sudah cukup ya Cukup Kak ya, ngobrol cukup. bersama. Udah berapa menit ya? Kayaknya udah. Waduh, berapa Kak monitor? 23 2 jam. 30. Wah. 30. Enggak Nggak kerasa kerasa ya. ya. Enggak kerasa banget. Nggak kerasa. Kasihkan juga. soalnya. Ya, kasihkan bener. Cukup Kak Adnan. Cukup, Kira-kira ada pesan-pesan nggak buat sobat Mandawangi? Biar tambah semangat dong, dapat semangat dari Kak Adnan. Pesan ya. Oke, buat yang kelas 10 pesan saya yaitu jangan jangan terlalu banyak main juga lah. Boleh main, cuman kita harus meningkatkan prestasi karena pepatah mengatakan bersakit-sakit dahulu, Bersenang-senang kemudian. Jangan sampai adik-adik semua nasibnya Udah kayak senang. kelas kita nih Kak, gitu. Angkatan kita baru nyadarnya itu meningkatkan secara powerful di kelas 12 gitu. Itu salah satu yang aku sesali sih Kak. Iya, benar. Bener Kak Adnan ngerasa gitu juga nggak? Meskipun kita ya agak powerful di kelas 10, Iya, benar. tapi ada salah satu kenapa aku dulu nggak kayak gini. Benar. Gitu. Pasti ada kayak salah satu penyesalan. Kenapa aku dulu kelas 10 nggak kayak gini, kelas 11 nggak kayak gini. Nah sekarang waktunya kelas 12 nguber saubru-bre wes. Real kan Kak? Real. Jadi harapannya kita kalian tuh jangan sampai gitu. Harusnya kalian mempersiapkan. Iya. Jadi waktu belajarnya sendiri sama waktu berprestasinya sendiri, tapi lebih banyakin waktu belajarnya. Iya, pinter-pinter ngatur lah. Harus balance. Nah, yang balance itu antara belajar sama prestasi susah. Susah. Oke Kak, cukup Oke, ya. Cukup. Gimana nih penutupnya? Apa aku yang nutup atau Kak Adnan? Okta aja yang nutup, Oke, siap. Baiklah Sobat Mandawangi, terima kasih sudah menonton podcast kita hari ini. Saya Okta Agni Ramadhani dan Saya Adnan Maulana. pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.